Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sahabat Impact Family yang saya kasihi, saudara, pernah tidak saudara itu mempunyai kebiasaan yang lama saudara akan membuang, saudara ingin punya kebiasaan yang baru. Saudara, sering ya kita itu mengikut Tuhan, kita itu dilahirkan baru ya. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita itu harusnya hidupnya juga hidup baru. Kalau hidup baru itu yang lama ditinggalkan, lalu yang kita melakukan sesuatu yang baru. Dan semua orang mengatakan ya, bukan tidak semua, banyakkan orang mengatakan itu sulit. Dan kebiasaan meninggalkan kebiasaan lama itu sulit ya. Contohnya misalnya orang yang biasanya merokok, untuk meninggalkan rokok itu sulit ya. Lalu orang kebiasaan minum minuman keras, meninggalkannya sulit. Orang yang kebiasaan hidupnya foya-foya, sekarang dia mau setia ikut Tuhan, perjuangan, namun bisa ya. Jadi ada caranya, di Alkitab mengatakan kalau kita mau hidup baru, mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Jadi kita punya kebiasaan yang baru yang rohani lagi. Ya memang karena itu pengikut Tuhan, kita maunya hidupnya yang rohani ya. Alkitab mengajarkan demikian. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kebiasaan yang rohani, yang baru, atau kebiasaan yang saleh, yang baru. Ya kadang-kadang saudara nggak mau jadi orang saleh gitu ya, tidak mau maunya jadi orang biasa-biasa saja. Maksudnya kita biasa-biasa, tapi kita jadi pengikut Tuhan harus punya kebiasaan yang baru, yang di dalam Tuhan. Ya, jadi Ulangan 11 ayat 18 mengatakan demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, dan kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Ya, saudara, masih panjang lagi ayatnya yang mengajarkan bagaimana kita bisa memperoleh kebiasaan yang baru. Di sini katakan apa? Dibiasakan. Hendaklah ya kita mencoba ya. Di sini katakan kamu harus menaruh perkataanku di dalam hati, di dalam jiwa, ya, di dalam dengan kekuatan kita yang bisa kita lakukan apa di sini katakan kamu harus mengikatkannya di dahimu ya, menulis tanda pada tanganmu. Jadi maksudnya ada supaya ada kita diingatkan terus. Misalnya ada tulisan di tangan ya, kebiasaan orang dulu itu diikat dengan kulit ya, supaya anaknya melihat. Mengapa di tangan? Supaya tahu kekuatan Allah gitu ya. Gitu. Dan di dahimu supaya orang juga melihat, karena ini ayahnya yang disuruh menuliskan ayat itu di dahi ya, supaya mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan itu ditaruh di dahi ini supaya anak melihat kepada wajah ayahnya dan meneladani apa yang dilakukan oleh ayahnya itu. Jadi dikatakan ini dilakukan, lalu membicarakannya kepada anaknya, menceritakannya kejadian-kejadian ya, semua apa yang peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami kepada anaknya ya, membicarakannya ketika di dalam rumah, ketika di luar rumah, ketika dalam perjalanan, ketika bangun tidur, akan tidur. Jadi dibiasakan. Kebiasaan itu karena dilakukan berulang-ulang. Ya. Jadi kalau kita mau membentuk
anak kita supaya punya kebiasaan yang baru. Jadi kita mengajarkannya dengan cara berulang-ulang ya, memang dilakukan berulang-ulang. Begitu juga kita, kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita latihan. Latihan berulang-ulang maka akan menjadi kebiasaan. Kalau saudara mau kebiasaan supaya suka baca firman Tuhan, mau di pagi hari atau kapan yang saudara pikir waktu paling baik, biasakan ya. Dan di sini memang diberitahu lagi, disuruh ditulis ya, suruh tulis ya, engkau harus menuliskannya pada tiang di rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Jadi di mana-mana itu diingatkan, ada tulisan. Seperti kita membuat catatan. Kalau sekarang mungkin dengan HP dipasang alarm, ya, pasang notis ya, catatan kapan harus melakukan apa. Jadi saudara-saudara sebetulnya itu caranya. Memang secara kejiwaan itu kita itu kalau sudah punya kebiasaan yang lama sulit untuk merubah. Nah kalau kita mau merubah supaya akal budi kita yang dirubah, cara kita hidup dirubah, harus dilakukan berulang-ulang menjadi habit. Ya, kalau apa yang sudah masuk di kepala kita, terus itu masuk ke dalam hati kita, lalu kita mencobanya, ya. Jadi from your head to your heart, and then dipraktikkan through your hand atau dilatih. Nah kalau sudah dilatih menjadi habit, ya. Nah ini menjadi habit. Kalau saudara ingin punya habit yang baik, ya saudara latihan lakukan habit yang baik. Kalau ingin latihan supaya bicaranya sopan, baik, ya sering menggunakannya. Dilatih waktu kita bicara dengan anak-anak, waktu kita bicara dengan orang lain. Kita coba membaca firman Tuhan ini sebagai guide kita ya, sebagai pembimbing kita ya, karena ini berita bagi jalanku dan terang pada kakiku. Nah jadi kalau kita biasakan dengan membaca firman Tuhan setiap hari, nah ini menjadi bimbingan hidup kita ya, sesuatu kebiasaan yang rohani, kebiasaan supaya kita bisa hidupnya saleh. Nah itu bisa saudara ya, sulit tapi bisa melalui dibiasakan. Jadi kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dibiasakan baca firman Tuhan, merenungkannya. Seperti saudara-saudara sudah membiasakan mendengarkan renungan ini. Saya harap dibiasakan terus ya. Sampaikan kepada anak, cucu, sampaikan kepada orang lain, supaya mereka juga tahu bagaimana caranya mengubah kebiasaan, mendapatkan kebiasaan yang baru dan baik, perlu dilatih. Jadi apapun bisa ya. Orang mau berhenti merokok, ya berhenti merokok, lalu dirubah kebiasaannya, lakukan yang lain tapi berulang-ulang. Karena merokok itu kan berulang-ulang ya, jadi kebiasaan. Jadi sekarang buat yang lain supaya tidak merokok, coba lakukan sesuatu yang lain dan dilakukan terus-menerus sehingga kebiasaannya bisa berubah. Nah, demikian saudara ya. Jadi kita minta supaya Tuhan menolong kita, diberi kekuatan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan, kami datang padamu, mohon Engkau menyertai kami, orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini, yang setia kepadamu, supaya dapat merubah, membuang kebiasaan yang jelek, dan melakukan kebiasaan yang baru, dilakukan berulang-ulang menjadi habit. Tuhan, biarlah kami dapat mengajarkan kepada anak cucu juga siapa saja, supaya mereka juga mau mengubah kebiasaan, membuang kebiasaan yang lama dan melakukan kebiasaan yang baru, yang baik, yang menunjukkan kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya kami dapat melaksanakan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara ya, semoga kita bisa punya kebiasaan yang baru dan yang baik, suka baca firman Tuhan dan melakukannya.
Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.